Nama pemilik klub sepak bola seperti Sheikh Mansur dan Roman Abramovich telah dikenal sebagai miliarder yang menginvestasikan kekayaan mereka di klub sepak bola. Banyak dari para pembisnis serta miliarder di seluruh dunia ingin sekali mengikuti jejak kesuksesan kedua miliarder tersebut. Namun, meski mampu membangun tim besar di awal kiprahnya sebagai pemegang saham klub, namun tak semua orang mampu menjalankannya seperti Manchester City ataupun Chelsea. Banyak klub yang mendadak diperhitungkan karena kedalaman skuadnya, namun tak mampu mempertahankan ketajaman mereka di musim berikutnya. Dan berikut adalah 5 klub bertabur bintang yang meredup dalam waktu singkat. NZ Makakala. Klub NZ Makakala pernah menghebohkan dunia sepak bola setelah diambil alih oleh miliarder asal Rusia Sulaiman Kerimov di tahun 2011. Memegang penuh saham klub, Kerimov langsung mendatangkan pemain bintang seperti Roberto Carlos, Samuel Eto'o, Lassana Diarra hingga Willian Borges. Pada musim pertamanya setelah promosi ke Liga Super Rusia, NZ mampu bersaing di papan atas liga hingga lolos ke turnamen Europa League 2 musim berturut-turut. Namun sayangnya, krisis keuangan yang melanda klub di tahun 2013 memaksa NZ harus melepas pemain bintang mereka dan berujung degradasi di akhir musim. Kini, nasib NZ lebih buruk lagi setelah hanya bermain di divisi ketiga Liga Rusia. Malaga. Klub Malaga yang diambil alih oleh investor asal Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser At-Thani di tahun 2009 membeli seluruh saham klub sekaligus menjabat sebagai presiden Malaga saat itu. Tak tanggung-tanggung, di bawah kendali Sheikh Abdullah, Malaga menjelma menjadi klub papan atas di La Liga, bahkan di benua Eropa. Kedatangan Manuel Pellegrini dan para pemain bintang seperti Van Nistelrooy, Julio Baptista dan Isco membawa Malaga lolos ke Liga Champions pada musim 2012-2013. Malaga bahkan mampu mencapai babak perempat final sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Borussia Dortmund di musim yang sama. Namun sayang, di akhir tahun 2013, Malaga yang terancam bangkrut karena inflasi terpaksa harus menjual para pemain bintangnya dan kembali harus berjuang di papan tengah. Portsmouth pernah menjadi salah satu tim kaya raya di Inggris setelah diambil alih oleh investor Sulaiman Al-Fahim dari Uni Emirates Arab di tahun 2005 lalu. Menunjuk pelatih kawakan Harry Redknapp, Portsmouth saat itu diperkuat oleh pemain-pemain bintang seperti Souley Muntari, Jermaine Defoe hingga Lassana Diarra. Portsmouth yang sebelumnya hanya sebagai tim penghuni papan bawah Liga Inggris, mampu bersaing di papan tengah, bahkan sukses meraih gelar FA Cup di musim 2007-2008. Namun sayangnya, Portsmouth dinyatakan bangkrut hanya 1 tahun berselang. Mereka dilarang tampil di kompetisi Eropa dan kini hanya bermain di divisi ketiga Liga Inggris. AS Monaco. Setelah terdegradasi ke Liga 2 pada musim 2010-2011, AS Monaco mendapatkan kucuran dana segar dari investor baru asal Rusia Dmitry Rybolovlev. Di tahun 2012, total Monaco telah menghabiskan dana 160 juta euro untuk mendatangkan pemain-pemain seperti Radamel Falcao, James Rodriguez dan Joao Moutinho. Namun, kucuran dana segar itu justru tidak berlangsung lama. Monaco sempat terkena masalah keuangan yang memaksa mereka menjual pemain bintangnya di tahun 2014. Beruntung, Monaco masih bisa mengembangkan pemain muda mereka dan bertahan di Liga 1 hingga saat ini. AC Milan. Saat AC Milan diambil alih oleh pengusaha asal Tiongkok Yong Hong Lee di tahun 2017 lalu, mereka langsung jor-joran membelanjakan pemain hingga menghabiskan nilai fantastis sebesar 194 juta euro atau setara dengan 3,3 triliun rupiah. Nama-nama seperti Hakan Calhanoglu, Andre Silva hingga Leandro Bonucci diboyong ke San Siro untuk mendongkrak performa Rossoneri kala itu. Namun, penampilan Milan di liga domestik justru tak kunjung membaik. Mereka hanya mampu menduduki posisi 6 klasemen dan gagal lolos ke Liga Champions. Dengan alasan mahalnya gaji pemain bintang di skuad merah hitam, akhirnya Milan diambil alih oleh Elliott Management yang kemudian membayar utang AC Milan.